Sebuah tim penyelamat laut menemukan emas senilai 1 miliar dolar di kapal pesiar yang telah hilang selama 40 tahun. Semua orang sangat bersemangat, namun mereka tidak tahu bahwa 40 tahun yang lalu, seseorang di kapal pesiar mewah ini menggunakan kawat baja untuk menciptakan insiden tragis yang menewaskan ratusan orang. Setelah itu, kapal pesiar tersebut menghilang di lautan luas tanpa jejak. 40 tahun kemudian, meteorolog Jack menemukan kapal hantu ini di sekitar Selat Bering. Sesuai hukum, kapal di perairan internasional jadi milik penemunya. Jack pun menghubungi tim penyelamat. Setelah sepakat bagi hasil, mereka segera menuju koordinat kapal hantu itu. Mereka tiba saat malam dan hujan deras. Radar mendeteksi kapal pesiar itu di sekitar, namun wujudnya masih samar. Saat semua bingung, keajaiban terjadi. Kapal pesiar itu muncul bak hantu, kini sengaja menampakkan diri. Kapten Laobai dan tim memeriksa kapal, di mana jam goyang kabin menarik perhatian. Saat si janggut kecil meraihnya, jam bergetar keras. Di meja usang, balok mainan bertuliskan "Selamat datang" diinjak si janggut kecil hingga hancur. Beruntung rekannya segera menariknya, namun si pemeran utama terpaku melihat gadis berbaju putih menatapnya sedih. Tapi sekejap kemudian, gadis itu hilang lagi. Di sisi lain, si rambut kuning menemukan jam dari tahun 1965, meski kapal ini hilang tahun 1962. Dengan kata lain, sebelum mereka sudah ada orang lain yang lebih dulu menemukan kapal ini. Lalu mengapa mereka tidak menarik kapal ini pergi? Mereka lanjut mencari, tapi kejadian berikutnya aneh. Laobai menemukan vodka tua di kamar dan ingin mencicipinya, namun penampakan di cermin membuatnya takut. Saat diperiksa lagi, semuanya normal. Si wanita menemukan kolam penuh lubang peluru. Saat mereka pergi, lubang itu mengeluarkan darah hingga memenuhi kolam. Sementara itu, Lao Hei menemukan rokok menyala dan mengiranya hanya lelucon teman. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang memang tidak bisa ia lihat. Makanan kaleng ini kadaluarsa 40 tahun. Pria ini memakannya dengan jijik, tapi rasanya tak terduga. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Serius, sungguh. Rasanya enak. Tidak, aku tidak bercanda. Temannya pun ikut mencicipi dan ternyata rasanya lezat. Keduanya makan dengan lahap, namun sedetik kemudian makanan itu berubah jadi ulat menggeliat, membuat mereka sangat jijik. Di sisi lain, Lao Hei serasa kembali ke 40 tahun silam di kapal Antonia. Roh-roh di sekitarnya bertepuk tangan menyambutnya. Penyanyi berbaju merah mendekati Lao Hei, menciumnya, lalu mengajaknya berduet. Hasilnya, Lao Hei malah memberikan ilmu kedokteran. Sementara Lao Bai bertemu arwah Kapten Antonia. Sang kapten tidak berniat jahat, bahkan memberi Lao Bai jus buah. Begitulah, manusia dan hantu itu mulai mengobrol. Kapten bilang ke Lao Bai penyebab pembantaian di kapal pesiar dulu adalah emas terkutuk dan satu penyintas misterius. Ia pun menyerahkan foto orang itu. Begitu melihatnya, Lao Bai merinding. Ia segera mengajak timnya pindahkan emas ke kapal penarik malam itu juga. Namun hal aneh terjadi lagi. Katup gas kapal terbuka sendiri. Saat itu gadis berbaju putih muncul mencoba melarang mereka menyalakan kapal. Saat tersadar ada kejanggalan, tim sudah tekan tombol start dan tabung gas pun meledak. Montir itu pun tewas seketika. Kapal pengangkat juga hancur menjadi dua bagian dan sisanya terjebak di kapal hantu. Ia menemukan lok kapal berusia 40 tahun di ruang kemudi. Dari catatan itu, ia menemukan kamar si gadis berbaju putih yang tampak sudah menunggunya. Gadis itu berkata ia mirip ibunya dan ingin membantu mereka. Demi mengungkap kebenaran, gadis itu memakai kekuatannya untuk membawa si pemeran utama kembali ke malam berdarah 4 dekade silam. Ratusan orang sedang menari di dek kapal. Namun tiba-tiba sebuah kabel baja melayang dan memotong semua orang menjadi dua bagian. Tubuh pendeknya menyelamatkannya dari bahaya. Ia mengira kamar itu aman, tapi ternyata seluruh kapal penuh pembantaian. Dua pria lalu menyeretnya ke kamar berdalih ingin main kartu. Gadis itu enggan bermain dan terpaksa bunuh diri. Demi harta, mereka menggiring penyintas ke kolam lalu menembakinya. Usai membantai mereka, wakil kapten meledakkan brankas dan anak buahnya berebut emas. Tiba-tiba penyanyi berbaju merah muncul. Usai bertatapan, wakil kapten langsung memberondongnya. Semua ini sudah terencana, namun tak disangka, wakil kapten langsung ditembak di kepala. Sementara penyanyi berbaju merah menanti pangeran berkuda putih di hatinya. Kamu kira sudah berakhir? Pria itu menjadi satu-satunya yang selamat di kapal pesiar, tapi tujuannya bukanlah emas, melainkan untuk mengumpulkan jiwa. Saat menoleh, wanita itu terkejut melihat Jack, orang yang dulu memandu mereka menemukan emas. Setelah tahu kebenarannya, ia mencari rekannya, tapi Lao Bai dan Lao Hei sudah tewas. Sementara si kumis tewas mengenaskan tersedot roda gigi saat memperbaiki lambung kapal. Kini hanya tersisa ia dan si pirang.
Agar tidak ada lagi yang menjadi korban, sang tokoh wanita memasang bom di kapal. Saat itu, Jack mengungkap identitasnya dan mencegah si wanita meledakkan kapal, tapi ia ditembak si pirang. Tapi, senjata sesederhana itu takkan melukai Jack. Jack menyamar jadi si pirang, memancing si wanita pakai emas agar tak meledakkan kapal, tapi ketahuan. Jack menyeringai lalu kembali ke wujud asli. Saat si wanita lengah, ia memukulnya dengan pipa besi hingga jatuh ke air. Namun si wanita mengambil senapan ikan lalu menembak pemicu bom. Kapal hancur dan tenggelam. Jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya bebas. Akhirnya, dengan petunjuk dari gadis kecil itu, sang tokoh wanita juga berhasil melarikan diri dan kemudian diselamatkan oleh kapal pesiar lain yang lewat. Tepat saat sang tokoh wanita mengira semuanya telah berakhir, peti kayu yang familiar kembali muncul di hadapannya. Peti-peti berisi emas terkutuk itu. Dan di barisan terakhir masih ada sosok yang tak asing. Jack ternyata belum mati. Apakah kapal berikutnya yang akan ia naiki adalah kapal hantu berikutnya? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak.